ada beberapa yang dia taksir, tetapi ditolak terus, baru aku yang mau nerima, katanya gitu. Jadi masing-masing sama-sama cinta pertama, langsung menikah. Iya. Tetapi hasil itu sudah ada suratannya. Jadi kita serahkan sama yang di atas. Tetapi ketika untuk menuju goals itu, lakukan sebaik-baiknya. Ketika ayah dalam kepenatan, sandarkan di bahu kami agar ayah selalu kuat. I love you ayah, fighting. Selamat siang semuanya, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini asik banget, aku ada di Semarang karena aku berkesempatan untuk berbicara dengan perempuan hebat. Yang kenapa saya bilang hebat, karena dibalik sosok laki-laki yang sukses, keluarga yang sukses, pasti ada perempuan hebat di belakangnya. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Atiko. Ibu, aku enaknya manggilnya apa? Ya Atiko. Atiko ya. ya? Itu udah jadi trademark, walaupun ketika kecil saya dipanggilnya Ati gitu. Sebenarnya nama panjangnya siapa, Bu? Siti Atiko Supriyanti. Siti Atiko Supriyanti. Ibu dari bukan dari Semarang kan? Purbalingga, ngapak-ngapak, orang ngapak, ibu orang kepenak. Itu orang ngapak. Makanya logatnya pasti masih kental. Loh, berarti dulu itu kuliahnya di UG. Ya, dari Purbalingga ke Jogja. Ke Jogja buat kuliah. Kos di sana. Kalau ketemu sama Pak Ganjar gimana, Bu? Saya tuh orangnya sebenarnya sulit banget jatuh cinta, waduh. Jadi agak Pak Ganjar tomboy. ini pacar pertama? Pacar pertama, cinta pertama. Jadi memang apa ya, terlalu tomboy ya Mbak ya. Terus ketemu ketika KN, tapi saya langsung klik gitu loh. Gitu kan, gitu. Langsung ada hati. Jadi penasaran. Saya naksir duluan. Oh, Ibu yang naksir duluan. Cuma kan kalau cewek nggak berani ya. Nggak berani menyatakan. Nggak apa ya, malah justru kita cenderung kalau sama orang yang kita taksir kan cenderung malah kita jadi cuek gitu. Betul. Akhirnya itu ketemu, berarti Ibu berkenalannya gimana? Ibu yang ajak kenalan apa Bapak? Enggak, karena memang kebetulan kita aktivitasnya itu ada di tempat yang sama. Tapi tidak satu kampus kan? Tidak, beda. Mas Ganjar kan hukum. Oh, oke. Seberangan Mbak. Seberangan. Saya TP. Ya. Ibu di? Teknologi pertanian, teknik pangan lah. Aku manggil Ibu apa Mbak aja, terus masih muda lah, biar kelihatan muda. Mbak aja ya? Ya. Oke, berseberangan. Lalu berkenalannya tuh di mana ceritanya? Ya karena kegiatan kampus itu akhirnya kan otomatis kita kan harus satu kelompok ya. Jadi kenalan. Saya lihat Mas Ganjar itu orang yang supel. Kalau saya kan lebih ke introvert ya Mbak. Jadi senang aja lihat orang yang ekstrovert, yang supel, yang bisa cepat membaur dengan masyarakat seperti itu. Tapi saat itu Mas Ganjar belum punya pacar dong? Belum. Belum. Katanya ini pengakuannya nih ya Mbak. Katanya aku juga pacar pertama gitu. Karena ditolak terus sama Mas Ganjar. Ada beberapa yang dia taksir, tetapi ditolak terus, baru aku yang mau nerima, katanya gitu. Jadi masing-masing sama-sama cinta pertama, langsung menikah. Ibu, Mbak, aku mau tanya ya, selama masih muda gitu, berapa tahun berarti pacaran sama pacaran itu 6,5 tahun, kemudian nikah. 6,5 tahun kemudian menikah. Kan tadi Mbak bilang Mbak Atiko adalah orang yang introvert gitu ya. Aku sempat ngeliat TikToknya bahwa ada kejadian-kejadian di masa-masa hidupnya yang membuat mungkin Mbak Atiko seperti itu. Itu gimana sih ceritanya? Jadi sebetulnya memang introvert, ekstrovert itu juga terpengaruh oleh kondisi. Ya. Ketika saya SD sampai SMA itu saya ekstrovert Mbak. Ekstrovert karena mungkin lingkupnya kan kecil. Saya orang kampung, di sekolahan juga mayoritas kenal, ada tetangga, temannya teman dan sebagainya lah Mbak. Betul. Kemudian ketika masuk kuliah, ibu saya meninggal. Jadi mungkin secara mental saya memang jadi insecure seperti itu. 54 hari kemudian kakak sulung saya, dan 1 tahun kemudian bapak. Jadi apa ya, mungkin itu faktor yang banyak sekali mempengaruhi kehidupan saya kemudian. Secara tidak. Ya mungkin kalau orang sekarang, mungkin kalau dilihat kondisi mental health saya waktu itu pasti ada sesuatu. Betul. Tetapi ternyata support dari lingkungan itu sangat besar sekali pengaruhnya. Dari teman, dari keluarga,
sampai ke teman-teman kakak itu semuanya support, teman adik saya pun support luar biasa. Karena sudah memberikan penguatan, semuanya, iya, ya. Memberikan penguatan. Saat itu sudah ketemu sama Mas Ganjar? Belum. Oh belum. Jadi sebetulnya saya ketemu Mas Ganjar memang di titik yang paling nadir dalam kehidupan saya, ketemu sama Mas Ganjar. Ibu meninggal tahun 90 ya, ketika saya masuk kuliah. Saya itu Mas Ganjar kan 93. Oke. Itu memang kondisinya ya masih sangat down karena kehilangan 3 orang yang tercinta dan sebagai tulang punggung keluarga semua. Sehingga itu saat kuliah gimana mau mencari nafkahnya gimana? Iya, itu kebetulan ada kakak jadi ya dia yang take over. Kakak perempuan saya bedanya sebenarnya cuma 2 tahun. Beda cuma 2 tahun. Dia langsung cuti kuliah, langsung take over semua tanggung jawab keluarga. Tetapi tetap beda ya Mbak, ketika sama orang tua kan kita cuek, misalnya biaya kuliah dan sebagainya. Ketika itu kakak, walaupun kakak itu nggak apa-apa, nggak masalah, tapi kita merasa menjadi beban. Beban, betul. Itu yang mungkin juga membuat ada, bukan ambisi ya, cita-cita dalam diri saya harus menjadi perempuan yang mandiri. Nah, jadi buat orang-orang anak sekarang ini kan selalu dikit-dikit kena mental health, mental health. Saat itu Ibu Atiko bagaimana Mbak Atika bagaimana bangkit dari itu bukan keterpurukan, tapi kan itu suatu kondisi yang bisa dibilang dramatis ya. Luar biasa sekali. Dramatis. Gimana cara bangkit lagi dari momen itu? Ya, yang pertama fokus pada cita-cita ya, karena amanah dari orang tua itu memang pendidikan adalah kunci. Jadi dari kecil memang kami selalu diberi pemahaman bahwa orang tua tidak bisa memberikan warisan dalam bentuk materi, tetapi bentuknya adalah pendidikan. Pendidikan itu kan luas, pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan formal, yaitu sekolah itu. Jadi saya fokusnya salah satu yang membuat orang tua saya bangga insya Allah adalah ketika anak-anaknya itu bisa meraih cita-citanya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi walaupun lagi sedih kayak apa ya, belajar tetap harus belajar. Betul, nggak boleh berlarut-larut ya Mbak. Bagaimana malah justru itu mungkin jadi pelampiasan saya itu ya. Kemudian ya itu ternyata mungkin apa yang ditanam itu kita juga nanti akan memanennya. Betul. Itu menurut saya memang benar-benar. Karena orang tua itu alhamdulillah mereka awareness ke lingkungan itu luar biasa Mbak. Jadi setiap tamu ke anak. Dalam bentuk apapun, sekecil apapun, ternyata saya disupport luar biasa sama lingkungan. Itulah para orang tua sekarang harus dengar bahwa apa yang kalian lakukan nanti kebaikannya bisa terjadi buat anak cucu kita. Itu benar sekali. Balik lagi akhirnya ketemu sama Pak Ganjar. Jangan yang sedih-sedih. Jangan yang sedih-sedih. Balik ketemu sama Mas Ganjar. Apa ya sisi dari Mas Ganjar yang membuat Ibu, kan pasti banyak yang suka sama Mbak Atika saat itu, pasti ada lah orang cantik begini. Apa yang membuat pilihannya jatuh ke Pak Ganjar? Mungkin itu Mbak, mungkin kalau cewek itu ya fall in gitu. Oh berarti love at the first sight kan? Iya. Jadi nggak ada faktor lain-lain? Nggak ada indikator A, B, C, D ya. Nggak ada physically pinter enggak klik gitu ya, klik gitu. Terus dengan berjalannya waktu, oh ternyata kok cocok, oh kok ternyata kok bisa mengalir seperti itu. Jadi karena kita pacaran kan cukup lama, 6 tahun, tapi lebih banyak jauhannya sebetulnya, long distance-nya. Kenapa? Karena Mas Ganjar kan lulus S1, terus ke Jakarta kerja. Saya di Solo. Itu kerja juga? Iya kerja. Saya awalnya tuh jadi wartawan. Oh begitu, waduh. Jadi ketika kerusuhan Solo itu saya salah satu wartawan di sana. 98 itu. Jadi LDR sekarang. Tapi ya itu terus justru dengan LDR mungkin kita bisa saling memahami juga. Ada space juga bagi kita, masing-masing memiliki ruang. Gimana sih kalau jauh nih rasanya gitu. Tapi apa yang merasa kecocokan apa yang Mbak rasain sama Mas Ganjar? Mungkin ini ya Mbak, saya pertama ya introvert itu. Yang kedua, saya kan kakak bungsu. Walaupun Mas Ganjar juga kakak bungsu, tetapi dia itu jauh lebih dewasa dari umurnya menurut saya. Jadi saya kan butuh sudah nggak punya pengayom dalam artian orang tua. Ketemu sosok yang bisa mengayomi, udah itu.
Jadi ketika ibaratnya ketika saya lagi api, Mas Ganjar bisa jadi airnya ngademin seperti itu. Ngomong banget. Mas Anang harus nonton ini. Harus nonton ini. Oh begitu. Itu mungkin iya kan usia beda 3 tahun. Itu juga tips sebenarnya ya, Mbak iya, ya. Iya, di saat kan salah satu yang ya satu positif, satu negatif, betul. satu lagi naik, satu turun. Iya. Itu harus ada yang mau menyesuaikan. Balance-nya di situ. Sampai akhirnya memutuskan menikah, siapa yang melamar? Yang duluan, Bu, saya mau menikah nih. Mbak dulu atau Pak Ganjar dulu? Jadi mungkin ini titik kita mau nikah nih. Jadi setelah saya awalnya wartawan, terus kemudian kalau wartawan kan kehidupan zaman dulu nih, dulu kan kehidupannya malam masih kerja, siang justru off, pagi seperti itu. Akhirnya saya keluar. Waktu ya? Iya, nggak kenal waktu. Saya akhirnya resign kerja jadi ASN. Nah, itu kan waktunya lebih normal dalam tanda kutip ya, lebih reguler lah seperti itu. Setelah itu baru saya gimana kita apakah mau ke jenjang selanjutnya. Sebetulnya Mas Ganjar sudah beberapa kali, tapi saya merasa belum, nanti deh gitu. Benar-benar setelah merasa mantep baru kita jalan gitu. Jadi menikahnya memang usianya sudah agak ini, saya umur 28, Mas Ganjar 31. Oh bedanya 3 tahun. Ya. Udah saya cukup tua sebetulnya waktu itu. Tahun. Mas Ganjar romantis gak orangnya? Mas Ganjar itu kalau kata-kata enggak. Kata-kata dia irit dari sisi keromantisan. Tapi lewat perbuatan kalau menurut saya sih. Kayak gimana misalnya, Bu? Misalnya kalau dia tahu saya sukanya apa. Kalau ulang tahun saya dikasih itu, memberikan ruang bagi saya untuk bisa menjadi diri sendiri, itu menurut saya bagian dari romantisme juga. Ya hal-hal kecil lah Mbak. Ada nggak hobi yang sama? Kalau hobi musik ya, musik sama kita. Musik? Ya kan generasinya sama. Tapi kita bukan pemain, penikmat. Penikmat musik. Penikmat musik. Alirannya sama. Jadi ngobrolnya nyambung kalau kaitannya musik. Alirannya apa tuh? Umur kita umur rock ya. Waduh, alirannya rock. Dulu kan Mas Anang juga rock. Mas Anang juga rock. Saya juga suka rock sebenarnya. Umur saya Mas Ganjar kan ya pasti generasi ya 80s, ya seperti itu Mbak. Terus sama-sama suka olahraga. Kalau saya itu. Sama-sama olahraga yang paling diminati yang selalu dilakukan bersama? Kalau sekarang lebih ke lari atau jalan kaki ya Mbak. Kalau dulu sepeda. Sebelumnya ketika anak masih kecil renang. Karena renang kan anak pasti senang mainan air. Akhirnya bisa bertiga. Ngajak anak. Kemudian setelah anak mulai besar, kita beralih. Dia mulai olahraga yang kolektif itu kayak futsal, basket. Kita tetap yang individu karena lebih mudah. Sepeda. Sebenarnya passionnya Mas Ganjar itu sepeda. Tapi karena sempat kecelakaan, akhirnya kita beralih ke lari. Katanya pas pandemi ya? Iya. Justru pas pandemi lagi suka-sukanya sepeda ya? Terus aku ada melihat juga sekarang Mbak Atiko ini lagi gemarnya olahraga maraton. Iya. Jadi awalnya gini Mbak. Kalau bagi saya tuh olahraga adalah cara saya mencintai diri sendiri. Love myself. Iya. Karena secara kalau saya boleh mengatakan backgroundnya ya, genetika keluarga itu memang saya harus benar-benar aware terhadap kesehatan. Bapak saya meninggal karena punya punya genetika darah tinggi, genetikanya diabetes, punya potensi walaupun belum tentu menurun ke anak. Tapi resiko saya lebih besar dari orang lain yang orang tuanya tidak memiliki riwayat itu. Jadi memang dari dulu begitu sadar ibu jantung koroner itu kan juga ada potensi menurun. Makanya cara saya mencintai diri sendiri adalah dengan gaya hidup sehat, salah satunya olahraga. Jadi pola makan juga diatur? Ya itu kalau pola makan agak sulit. Memang agak sulit ya. Jadi yang lebih mudah tuh tinggalnya di Semarang ya Mbak ya. Jadi saya lebih mending ya itu. Terus lari itu kan paling mudah ya Mbak. Kalau pergi keluar kota tinggal bawa sepatu, jersinya bisa untuk tidur itu. Terus lari yang awalnya karena kebutuhan lama-lama menjadi passion dan hobi. Jadi senang. Karena lihat juga hasilnya
ke badan tuh gimana gitu ya. Terus makanya lama-lama setelah berjalan waktu lama akhirnya maraton. Ada keasikan tersendiri. Apalagi kalau mencapai titiknya tuh nanti naik lagi. Tapi apa sih quality time buat keluarganya Pak Ganjar sendiri? Kan kalau tadi olahraga berdua gitu. Iya. Anak ada satu. Quality time saat bertiga tuh apa yang paling dinikmati oleh keluarganya Mbak Atiko? Itu tergantung waktu ya Mbak ya. Tergantung waktu. Kalau waktunya memang sangat terbatas ya paling kita makan. Makan bisa di rumah atau di luar. Kalau dengan nonton film? Nah itu makan. Kalau waktunya masih memungkinkan nonton film atau nonton konser. Gitu. Jadi kita urutannya seperti itu. Dilihat waktunya. Kalau waktunya cuma ada 1 jam ya udah makan aja. Tapi di meja makan kita bisa benar-benar berkomunikasi. Gitu. Jadi menjadikan meja makan itu sebagai bentuk sarana kita bonding. Ya, karena kan mengalir. Iya, karena kalau nggak bisa punya waktu kaku. lagi. Iya, nggak kaku. Beda kalau misalnya dari posisi lagi di mana itu berbeda lah. Kalau di meja makan itu sambil menikmati makanan, sambil cerita yang santai-santai, lama-lama nanti diskusi tentang masing-masing. Itu Mbak. Mbak, saya mau tanya. Setelah Mas Ganjar menjadi gubernur dari Jawa Tengah, nanya dulu nggak sih biasanya sama istri gitu? Saya manggilnya apa sih kalau Pak Ganjar? Bunda, saya akan jadi ini gitu. Kira-kira masukan dari anak atau istri biasa menanyakan terlebih dahulu apa tiba-tiba langsung pemberitahuan gitu? Iya. Dulu ketika gubernur juga nggak nanya. Jadi saya tahu juga dari koran. Loh, kok tiba-tiba daftar? Loh, ini kok hari terakhir Mas Ganjar saya di Jakarta posisi kok daftar jadi gubernur. Saya telepon, oh iya gitu. Kemudian ketika ini juga kan juga tiba-tiba ketika Mas Ganjar ke Jakarta cuma ngasih tahu saya mau ke Jakarta. Oke. Tetapi memang dari dulu Mbak, kalau dari sisi politik praktisnya itu adalah hak prerogatif Mas Ganjar. Jadi memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan saya, ada yang tidak. Jadi setelah itu misalnya ketika gubernur setelah daftar baru ngobrol ini seperti ini. Jadi nggak dari awal enggak. Tapi saat tiba-tiba Pak Ganjar, jangan kita ngomong yang sekarang dulu nih, misalnya saat itu menjadi gubernur, apa pendapat sebenarnya dari Mbak sendiri tuh mendukung atau ada keraguan? Kalau ini sangat mendukung ya Mbak. Pokoknya sepanjang itu adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, pasti saya support. Pasti itu. Walaupun waktu untuk keluarga pasti banyak akan... Oh iya, itu sebenarnya itu diskusi itu sudah kita lakukan ketika Mas Ganjar di DPR. Di DPR kan juga sibuk sekali. Betul. Jadi saya sempat ya, waktu itu kan juga masih muda, Ala masih kecil, sempat ada diskusi yang cukup tajam lah tentang itu. Terus Mas Ganjar sempat bilang, Bunda mau ayah menjadi anggota DPR yang biasa-biasa atau tidak? Itu ditanyakan. Iya. Jadi kalau memang kepingin berkinerja baik, otomatis memang ya ada pengorbanan. Betul. Jadi kan ikut ini, memang banyak sekali waktu yang kalau misalnya kegiatan-kegiatan, kadang Sabtu Minggu juga masih acara partai. Dari situ saya saya kan nggak harus mensupport, harus Mas Ganjar juga dimanapun dia berada itu harus memberikan yang terbaik. Gitu. Jadi akhirnya ya dalam setiap keluarga kan pasti perlu ada balancing, ada adjustment, ada adaptasi juga seperti itu Mbak. Akhirnya lama-lama bisa. Kemudian ketika jadi gubernur apalagi itu karena masyarakat membutuhkan kok. Makin berat lagi. Iya, Mas Ganjar pergi itu bukan untuk nongkrong, tapi untuk bekerja, untuk memberikan kemaslahatan pada umat itu. Berarti ada suatu kebanggaan ya? Iya, suatu kebanggaan. Justru itu, ya setiap waktu yang dikorbankan Mas Ganjar dari keluarga, misalnya kan Sabtu Minggu tuh nggak ada libur kan, kalau gubernur itu 24 jam, 7 hari, itu ada aja tanggung jawab tanggung jawab, ini dibutuhkan kok, ini memang harus seperti itu. Malah senang juga kalau suami kita itu bisa berkinerja baik, bisa membantu. Nah sekarang nih Mas Ganjar adalah salah satu capres di
tahun yang akan datang. Gimana rasanya Mbak? Beda loh dari gubernur tiba-tiba langsung jadi capres. Ya kalau saya tipikalnya itu mengikuti arus ya, mengalir sambil kita juga adjust itu. Tetapi yang jelas karena kita itu kan keluarga itu kan satu kesatuan. Ya. Jadi misalnya ada salah satu yang memiliki goals atau tujuan, itu kami semua akan mensupport. Misalnya anak ketika mau nyari sekolah, kita duduk bersama, mau yang seperti apa, mau bagaimana, kita masing-masing mengambil peran. Nanti dia yang akan memutuskan. Mas Ganjar juga seperti itu. Kita menjadi satu tim. Saya sama anak itu sudah berkomitmen seperti itu, Mbak. Jadi apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita support, insya Allah kita akan melakukan dengan ikhlas ya, dengan sebaik-baiknya. Ada nggak sedikit keraguan sebagai istri? Apalagi kan pasti tidak, ya bukan mudah ya. Saingannya banyak, cobaannya banyak, hujatannya juga pasti ada. Apa yang Mbak rasakan dengan itu? Kalau saya tipikalnya itu push the limit. Jadi ketika kita berikhtiar, itu melakukan yang sebaik-baiknya. Tetapi hasil itu sudah ada suratannya. Jadi kita serahkan sama yang di atas. Tetapi ketika untuk menuju goals itu, lakukan sebaik-baiknya. Jadi itu akan enteng, Mbak. Karena sebetulnya Allah itu sudah menuliskan takdir kita. Tapi itu bisa ada adjust kalau kita memberikan ikhtiar yang terbaik. Jadi ketika melakukan usaha-usaha itu, nggak perlulah kita mencang-mencong, kita lakukan yang sebaik-baiknya saja. Nggak perlu ada fitnah, nggak perlu ada hal-hal yang nggak semestinya. Itu karena ada yang di atas yang menjadi yang mengawasi. Jadi kita. Mbak full support ya ke full suami ya. Tapi ada nggak sih keraguan dari untuk awal-awal gitu dari anak atau dari Mbak sendiri? Aduh, takut nanti begini atau takut nanti begitu gitu. Ada nggak? Sebenarnya anak itu malah alam itu terkadang kasihan ke saya, lebih kasihan ke saya. Mungkin kan dia paham sekali karakter orang tuanya ya. Takutnya saya nggak tahan kalau dihujat, nggak tahan kalau di ini. Jadi seperti itu. Jadi lebih mengkhawatirkan saya, bukan mengkhawatirkan Mas Ganjar. Jadi bagaimana dia bisa melindungi aku, melindungi ibunya dari hal-hal yang seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu sebetulnya yang ketika di Jawa Tengah ini kan juga banyak hal-hal ya, itu mendewasakan kita juga, membuat kita jadi memilah-milah mana yang perlu kita tanggapi secara serius, mana yang tidak perlu, karena ada kan yang memang apapun yang kita lakukan itu salah, itu ada pasti, yang seperti itu. Tapi ada yang memang mengkritik agar kita ada develop, ada perbaikan dari kita. Itu pasti yang saya dengarkan. Ada juga yang memuji itu. Jadi kita pilah-pilah ini yang perlu di-develop yang mana. Oh, ini kritik yang membangun. Kita harus introspeksi. Gitu ya. Sebagai orang paling dekat dengan Pak Ganjar, berarti inti yang paling tahu Pak Ganjar sebenarnya kan adalah istri ya. Seberapa yakin Pak Ganjar bisa memimpin Indonesia? Kalau saya sih, Mas Ganjar itu tipikal fighter ya. Dan dia selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada siapapun, kepada istri, sebagai seorang suami, kepada anak, sebagai seorang ayah, kepada keluarga, dan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pokoknya kalau udah bicara masalah bangsa dan negara, itu pasti memberikan yang terbaik, apapun akan diberikan. Jadi dengan modal itu, insya Allah akan menjadi seorang yang amanah ya, amanah karena tujuannya itu bukan tujuan materi, bukan tujuan tentang power, bukan tujuan apa, tapi ingin mengabdikan kepada masyarakat. Karena kita sudah mendapatkan banyak sekali loh dari masyarakat. Itu jadi kalau secara pribadi saya itu merasa sudah cukup pencapaian ini sudah cukup. Tetapi kita ingin membalas budi masyarakat itu dengan mengabdikan diri kita untuk bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Jadi saya percaya niatan itu, Mbak. Jadi full support dari suami, dari istri maupun anak ya. Kalau dari anak sendiri, kan aku sempat lihat podcast kayak
ada agak sedih gitu kemarin mereka podcast berdua bahwa papa sibuk, waktunya berkurang dan lain-lain. Apalagi nanti jadi kalau memang dapat amanah menjadi pemimpin gitu. Itu gimana dari anak? Jadi sejak SD saya memang kita udah terbiasa diskusi dengan alam ya. Biasa. Jadi ketika Mas Ganjar jadi gubernur, saya yang pertama lakukan adalah minta maaf ke anak. Karena dia anak tunggal. Satu-satunya. Ya, jadi alam SD tetapi sudah menjadi sorotan dalam tanda kutip anak seorang gubernur. Dia anak tunggal. Terus kalau dia berprestasi bagus, orang akan menganggap wajar anak gubernur. Tetapi kalau dia misalnya ikut lomba nggak juara, loh gimana sih anak gubernur kok gitu ya. Jadi berat itu berat. Yang disandang dia itu berat. Tetapi dengan seperti itu ternyata mental dia jadinya terasah. Ya, jadi mental terasah. Sudah banyak menghadapi liku-liku kehidupan meskipun masih muda. Jadi ketika kondisi seperti sekarang, ya dia harus mengambil peran juga gitu. Bagaimana? Karena ini adalah wujud dari dia berbakti kepada orang tua, wujud dia sayang kepada ayahnya, itu adalah dengan mensupport ketika ayah membutuhkan. Dia mengibaratkan keluarga adalah rumah buat kita. Ayah setiap kali membutuhkan, rumah kita itu selalu ada. Ketika ayah membutuhkan sandaran, bahu kita itu siap setiap saat untuk dijadikan tempat bersandar. Alam mengatakan seperti itu, Mbak. Tapi dari Bapak sama Ibu sendiri, ada nggak sih menginginkan Alam tuh harus menjadi seperti Bapak kah? Atau bebas menentukan pilihan hidupnya kah? Atau ada cita-cita lain yang Ibu inginkan buat Alam karena anak satu-satunya? Jadi ketika kecil, saya memang berusaha memperkenalkan seluruh aspek ya. Yang pertama olahraga. Saya sebetulnya kepingin dia jadi atlet. Karena Bapak Ibunya dua-duanya olahragawan ya. Olahraga, dia ikut sepeda, ikut les ya. Terus kemudian musik, piano sama gitar. Kemudian akademis, sains itu. Ternyata ketika SMP dia sudah saya nggak akan jadi atlet. Ya udah jadi lewat ya, dia cuma hobi saja. Kemudian ketika musik juga seperti itu, aduh aku kayaknya kok nggak improve gitu ya, cuma sekedarnya saja. Jadi akhirnya ya akademis gitu ya. Akademis. Kemudian kalau sudah akademis, saya tanya lagi. Menurun berarti Bu. Nanti mau apa gitu? Apakah ingin di politik gitu? Kalau untuk saat ini belum, ya. Jadi dia pingin explore dulu, explore diri, misalnya berwirausaha, yang bisa membuka lapangan usaha, seperti yang masih idealis seperti itu, Mbak. Wawasannya agar berkembang dulu, tapi tidak tahu suatu saat nanti, tidak bisa nggak tahu untuk kedepannya seperti apa. Tapi ada diarahkan nggak sama Bapak? Nggak, jadi nggak diarahkan sama sekali. Bebas sesuai dengan keinginan anak ya. Tapi ketika diskusi sering diskusi hal-hal yang agak berat-berat. Jadi kalau kita itu Mbak, kan saya waktu kebersamaan dengan alam pasti lebih banyak lah seorang ibu ya. Betul. Karena waktu saya juga lebih banyak, free time saya lebih banyak. Tetapi dalam saat-saat tertentu saya yang lebih memanage ya. Harus ada waktu antara anak dengan ayahnya. Cuma berdua. Nggak usah ada ibunda. Dari kecil seperti itu. Biar bapaknya semakin tahu karakter anak, anaknya juga paham. Komunikasi mereka jadi lancar. Ini sebagai salah satu pola asuh yang Ibu terapkan buat anak. Tapi kadang-kadang kan saat Bapak sibuk bekerja, aduh nanti dulu deh ibunya aja gitu. Apa Bapak ikut dengan peraturan ini? Ya, makanya kan susah memang. Pasti yang lebih banyak aku. Nah makanya ketika ada free time, Mas Ganjar, kadang lagi di meja makan, sana Alam makan sama ayah. Saya nggak usah ikut. Saya masuk, ngobrol, walaupun cuma 1 jam. Terus kadang sana nonton berdua. Tapi biasanya kalau keluar, mereka tuh nggak tega ninggalin Masila, akhirnya yuk bunda ikut gitu. Jadi biasanya di meja makan. Sana udah. Kalau nggak saya yang jawil ke bapaknya, lagi ada waktu nggak? Sana ngobrol. Jadi memang kita harus jadi penyambung seperti itu. Agar mereka, gitu. Punya waktu buat berdua bondingnya biar lebih bondingnya. Kalau saya kan mesti sering pastilah banget berdua. Bondingnya nggak perlu diragukan. Bu, ada
3 pertanyaan dari netizen nih Oke. yang mau saya tanyakan. Siapa ibu negara favorit ibu kalau boleh tahu? Ibu negara favorit ya. Kalau menurut saya ya, Iya, menurut saya setiap ibu negara itu memiliki karakter yang berbeda-beda. luar biasa dan berbeda-beda. Kalau kita bicara Ibu Fatmawati, luar biasa perjuangan beliau untuk ikut andil dalam kemerdekaan ya, karena ya. beliau yang menjahit bendera. Ya, Jadi itu menunjukkan bahwa perempuan pada masa dulu pun sudah berkontribusi luar biasa. Ya. Gitu. Ya. Kemudian kalau bicara Bu Tien, beliau itu sosok wanita yang kuat, tough. Ya, ibaratnya dulu katanya kalau Pak Harto nggak ada Bu Tien itu ya the power of emak-emak itu di situ. Powernya itu ya. Kemudian Bu Ainun ya, Bu Ainun adalah balancing yang luar biasa. Cinta kasih sayangnya itu bisa membuat life balance-nya dari Pak Habibie itu. Ya, life and love balance ya. Ya, ya. Terus kalau Bu Sinta itu sosok yang sangat humanis, bahkan sampai sekarang pun tetap aktif dalam untuk toleransi terutama ya, itu luar biasa sekali. Terus Bu Ani, saya kebetulan sempat ketika awal-awal di Jawa Tengah, Mas Ganjar jadi gubernur 1 tahun, sempat ketika kunjungan, mendampingi, ketika ada kegiatan-kegiatan nasional, beliau adalah sosok yang sangat supel, charming, kemudian mau merangkul. Ketika waktu itu kan saya masih sangat junior ya, orangnya baik ketika sekali, kunjungan saya digandeng, sini digandeng, jadi saya nggak malu, nggak awkward. Gitu. Kemudian Bu Iriana itu 9 tahun, saya ya kan hampir 9 tahun. Jadi mungkin beliau sosok yang sangat baik, lembut, kemudian sabar ya. Saya belum pernah melihat body language beliau yang marah atau apa, belum pernah. Jadi sosok yang sangat sabar. Jadi kalau mau ditanya yang favorit, agak bias menurut saya. Semua punya kelebihan masing-masing. Dan mungkin kalau suruh menentukan satu, agak subjektif juga karena saya dengan Bu Iriana kan 9 tahun gitu. Jadi sangat ini. Jadi ya pasti subjektif, saya pilih Bu Iriana karena 9 tahun saya karena kebersamaannya lama. Tapi setiap ibu negara itu memiliki karakter yang luar biasa yang kita bisa belajar dari beliau. Oke. Kedua Bu, apa keanehan Pak Ganjar yang tidak diketahui oleh orang? Keanehan apa ya? Misalnya kalau tidur gimana, kalau apa, yang menurut Ibu aneh yang orang tuh nggak tahu. Pasti dia mungkin suka pete nggak aneh. Pete saya juga suka Bu, jangan. Ngorok dia kalau tidur sampai Ibu nggak? Oh enggak ya? Enggak. Oh berarti orangnya tenang banget Pak ya. Apa yang aneh itu? Yang unik deh, jangan aneh deh. Yang unik dia makan apa doyan. Oke. Tuh, jadi makanan kesukaannya? Kerupuk. Ya wajar-wajar semua. Sangat wajar-wajar. Ya. Itu jadi sangat. Jadi nggak ada yang aneh ya? Nggak ada yang apa ya, mungkin dulu ketika muda dia sempat gondrong ya, zaman dulu kan juga pada gondrong gitu Mbak. Yang ketiga, apa momen terromantis yang pernah Pak Ganjar lakukan buat Ibu? Momen terromantis mungkin ketika anak lahir ya, anak lahir. Soalnya itu pertama kali Mas Ganjar bilang I love you. Pertama kalinya anak lahir? Iya. Jadi selama pacaran, selama menikah? Enggak, selama pacaran kita jalan yuk, kita ini gitu. Aku sayang kamu ngomong dong Bu. Apa ya lewat bahasa-bahasa. Tetap nggak diucap? Kalau aku cinta itu nggak pernah Mbak. Ya ketika anak lahir baru terima kasih bla 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 gitu. Makanya lewat perbuatan kalau Mas Ganjar itu. Nah itu tapi lebih bagus daripada lewat kata, perbuatannya enggak ya Bu? Cuma setelah anak lahir itu semakin romantis Mbak. Nggak tahu, jadi mungkin kebalik ya, ada yang ketika pacaran romantis setelah rumah tangga enggak. Kalau aku kebalik, Mas Ganjar itu ketika pacaran biasa-biasa saja. Begitu punya anak udah deh. Itu jadi sebutkan satu kata Bu buat Pak Ganjar. Dia itu orangnya sabar, tabah, sabar sekali. Saya selama menjadi istrinya itu belum pernah dia nada tinggi. Belum pernah. Waduh. Belum pernah. Jadi kalau prinsipnya Mas Ganjar itu termasuk dalam parenting, kalau kita bisa melakukan dengan tersenyum, kenapa harus cemberut? Kalau kita bisa melakukannya dengan lemah lembut, kenapa harus teriak?
Karena pesan yang disampaikan, yang penting pesannya itu sampai, bukan dari kita harus marah-marah gitu. Betul. Karena kalau kita marah malah pesannya belum tentu tersampaikan, malah Ya. adanya adalah bikin orang sakit. Jadi itu Mbak yang Sabar ya. ya benar-benar bisa. Jadi paslah sama saya yang orangnya sensitif. Jadi kalau ibu soalnya kena marah sedikit, orang yang sensitif tuh langsung sakit bapernya berhari-hari tuh Bu ya. Inilah teman-teman sosok di balik kesuksesan Pak Ganjar dan anaknya dan putranya, ada Ibu Atiko. Mungkin terakhir saya minta sama Ibu untuk menyampaikan, jika ini Pak Ganjar lagi nonton, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Bapak dari lubuk hati Ibu yang paling dalam. Pesan-pesan sebagai seorang istri. Untuk ayah, terima kasih sudah mencintai Bunda apa adanya, memberikan ruang bagi Bunda untuk bisa mengeksplor, untuk bisa tetap menjadi diri sendiri. Terima kasih karena selalu memberikan yang terbaik bagi Bunda, alam, maupun masyarakat Jawa Tengah. Ingat ayah, ketika ayah menghadapi kehidupan, tetaplah untuk berbuat baik. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Meskipun terkadang jalannya itu terjal, penuh batu, bahkan berduri. Tapi insya Allah, Allah akan selalu hadir, Allah akan selalu menuntun kita, akan membimbing kita, memberikan kita kekuatan. Karena cinta dari Allah adalah yang hakiki dan yang abadi. Wow. Maaf. Sedih ya Bu? Enggak, udah. Oh, pernah terusin lagi? Udah. Kenapa Bu? Kok Enggak. Kayaknya ada yang mengganjal. Beneran lanjutin lagi? Bunda dan alam adalah rumah bagi ayah, sehingga ketika ayah dalam kepenatan, ketika ayah lelah, sandarkan di bahu kami. Kami akan selalu siap untuk memberikan yang terbaik juga buat ayah, agar ayah selalu kuat. I love you ayah, fighting. Ibu Roma ini puitis banget loh. Aku mau nangis soalnya. Yang katanya introvert, romantis dan puitis banget loh. Ini makanya Pak Ganjar kelepak-kelepak nih. Terima kasih banyak. Saya yang makasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih banyak. Semoga Ibu selalu bahagia dengan Bapak dan alam. Ya Mbak ya. Dan semua doa yang terbaik. Doa yang terbaik juga buat Mbak. Terima kasih. Wah, seru banget perbincangan kita hari ini. Banyak banget yang bisa kita ambil, yang kita petik dari bagaimana perjuangan seorang istri dan ibu, dan bagaimana di balik kesuksesan seorang laki-laki dan anak itu ada peran besar dari seorang ibu yang nggak bisa kita pungkiri. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.